kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu GLPS Pandamian, sehingga di minggu yang indah ini Tuhan masih mempertemukan kami secara virtual di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan. Biarlah adik-adik kami tak bersuka cita Tuhan walaupun masih tetap beribadah di rumah. Ayo berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang dalam kurang sehat badan Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Michael Girsang ataupun ada adik kami yang lain Tuhan yang sedang dalam kurang sehat badan. Biar Tuhan juga memberikan kesembuhan, berkati setiap makanan, minuman dikonsumsi Tuhan, setiap obat yang masuk ya Tuhan ke dalam tubuhnya, sehingga boleh menjadi kesembuhan Tuhan. Dan minggu berikutnya Tuhan mereka dapat kembali bergabung bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama yang kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita masih mau puji Tuhan ya Kak. Tapi kita mau tes dulu Kak, konsentrasi dari kita. Dengar ya apa yang kita bilang ya Kak ya. Coba kita tes ya Kak. Laskar Kristus. Masih separuh ya. Ada yang jawab kayak masih ragu-ragu. Sekali kita sapa ya Kak. Laskar Kristus siap gerak. Ayo dong ya Kak. Ayo sontak ke kiri. Ayo balik kami nyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus. Ku tentang maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak jor dengan imanku. Udah pada pagi semangat ya Kak? Iya. Pasti dong. Sekarang kita mau ngapain Kak? Mau evaluasi ayat hafalan minggu lalu nih Kak. Ayo adik-adik, Yuk.
Masih ingat nggak ayat hafal dari minggu lalu? Harusnya masih ya Kak. Makin sedikit ya tetap ya Iya. Kak. Jadi kita sedih karena adik-adik nggak semangat untuk menghafal hafalan dan mengikuti ibadah kita. Ayat hafal kita dari mana Kak? Dari 1 Yohanes 3 ayat 9a. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah adik-adik ayo semuanya semakin semangat kirim video ayat hafalannya. Mbak Tia sekolah juga adik-adik Mbak dikirim ke WA terus SD sekolah minggu. Kita mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik dulu yang manis. Kita bernyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Salam adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai khotbah kita, persiapkan Alkitabnya. Semua diambil Alkitabnya, duduk yang bagus, dibuka Alkitabnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebelum kita baca, kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena kami merasakan begitu besar kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya hadirlah di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa isi firman Bapa dan dapat juga kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, bertumbuh di dalam firman Bapa. Tuhan, kalau ada anak-anak sekolah minggu kami yang tidak dapat kami bersama-sama pada pagi hari ini, apapun alasan mereka Tuhan melihat, kalau dalam keadaan kurang sehat, Tuhan memberkati segala obat yang dikonsumsi supaya memperoleh kesehatan, supaya pada minggu-minggu yang akan datang kami dapat bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tema
generasi penerus. Judulnya di dalam Alkitab, Abraham dipanggil Allah. Ayo kita sama-sama membaca. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, adik-adik atau anak-anak sekolah minggu, kalau kita mendengar tentang Abraham, tentu anak-anak tahu Abraham ini adalah bapak orang percaya. Kenapa dikatakan Abraham bapak orang percaya? Karena iman dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan, Tuhan Allah memberkati dia dan seluruh keturunannya karena imannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati dia dan seluruh keturunannya. Termasuk kita adalah juga anak Abraham di dalam iman. Jadi khotbah kita hari ini menceritakan tentang Abraham yang dipanggil Allah untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu Ur Kasdim. Apa adik-adik? Ur Kasdim. Si Abraham ini lahir di Ur Kasdim. Abraham disuruh pergi ke tempat yang belum diketahuinya, dan disuruh juga untuk meninggalkan sanak saudaranya. Tuhan Yesus berfirman kepadanya, kau pergi dari tanah kelahiranmu. Disuruh pergi. Tapi si Abraham ini tidak tahu kemana dia mau pergi. Tapi karena iman percaya yang tadi dan kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan, dia mendengarkan perintah Tuhan. Si Abraham tetap menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak ada alasan, saya tidak tahu Tuhan di mana tempat itu, saya tidak tahu Tuhan arah kemana tujuannya, saya tidak tahu Tuhan apakah kami nanti di sana bisa hidup dengan sempurna atau dengan penuh dengan kedamaian. Dia tidak ada bertanya demikian. Tapi di situ dia mendapat perintah dari Tuhan, dia melaksanakannya dan dia berangkat ke tempat yang tidak tahu di mana tujuan. Oleh karena apa itu adik-adik? Oleh karena apa itu anak-anak? Karena kesetiaan si Abraham. Dia setia kepada Tuhan. Dia tidak mau membantah perintah Tuhan. Dia menjalani perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan dengan penuh apa? Penuh kesetiaan. Jadi si Abraham juga tahu bagaimana, tidak tahu bagaimana kehidupan di sana, seperti yang saya bilang tadi. Tidak tahu apakah mereka nanti di sana bisa mendapat makanan, apakah mereka nanti di sana bisa hidup dengan tenang. Tapi si Abraham
Abraham tidak ragu-ragu, tidak sanksi. Dia punya tekad kalau Tuhan yang menyuruh atau Tuhan yang berfirman kepada saya tidak sanksi, karena imannya kuat kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang yang kuat imannya kepada Tuhan, goncangan apapun yang datang, tantangan apapun yang datang, pasti bisa menang, pasti bisa dikalahkan semua godaan-godaan tadi. Seperti pada zaman sekarang ini, kalau memang kita pikir-pikir adik-adik, kita mendengarkan suasana COVID ini, mungkin kita merasa bagaimana? Merasa penuh dengan kekhawatiran, merasa penuh dengan ketakutan. Seakan-akan kita melangkah dari pintu rumah pun penuh dengan ketakutan. Tapi karena iman percaya kita yakin kepada Tuhan, kita serahkan jiwa raga kita kepada Tuhan sebelum kita melangkahkan kakinya keluar, supaya Tuhan tetap melindungi kita, supaya kita bebas dari suasana COVID ini. Itu yang membuat kita memberanikan diri untuk mengerjakan pekerjaan seperti contohnya kami guru-guru sekolah minggu. Kami tetap beraktivitas keluar. Tapi kalau dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kami tidak berani untuk melangkahkan kaki kami keluar. Tapi karena kami mengandalkan kuasa Tuhan, pasrah kepada Tuhan, dengan penuh semangat untuk mengerjakan pekerjaannya, harus bagaimana adik-adik? Harus dilaksanakan dengan baik. Ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan jemaat kita di KPS Perdamaian masih dalam suasana sehat-sehat, walaupun ada yang terdampar COVID tapi sudah sembuh. Itu semua adalah karena apa? Karena kuasa dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang takut melakukan yang baik di mata Tuhan. Banyak orang yang takut melakukan yang baik di mata Tuhan. Kenapa demikian? Contoh, kalau misalnya kita berjalan di pasar, ada yang berbuat salah, kita sudah tahu seseorang ini tadi sudah salah, dia sudah salah, tapi kita tidak berani mengatakan bahwa itu salah. Kenapa? Karena kita takut apa? Takut apa? Takut menanggung resiko. Nanti aku nanti dibilang lah jadi saksi, aku nanti diinikan, nanti dituduh aku demikian. Jadi kita takut untuk mengucapkan kebenaran. Tapi si Abraham bukan demikian. Abraham berani, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sanksi. Dia berani karena apa? Kesetiaannya kepada Tuhan tadi. Ketika ada teman kita misalnya mencuri barang, sudah kita melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi karena kita takut tadi menanggung risiko, kita diam-diam saja. Kita tidak, kau mencuri kau. Kita tidak berani mengucapkan demikian. Kenapa? Karena risiko tadi, risikonya terlalu tinggi. Mungkin di rumah pun sering dibilang mama, papa, kalau misalnya ada temanmu, biarpun kau melihat dia mencuri sesuatu, kau lebih bagus diam. Karena apa?
digadoinya, nanti kau tidak dicakapinya, nanti kau jadi bermusuhan sama dia. Jadi resiko yang demikian yang takut kita tanggung, makanya kita tidak berani mengucapkan kebenaran di tengah-tengah teman kita. Jadi, tapi kalau Abraham, ia tidak takut apapun. Ia tidak takut tantangan yang akan terjadi nanti di tempat yang baru itu. Makanya Abraham disebut bapa orang percaya. Artinya, supaya kita meneladani iman kepercayaan Abraham, kita dapat melihat Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Demikian juga sampai kepada anak cucunya. Tuhan katakan pada nats khotbah ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu tadi sudah kita baca pada ayat yang kedua. Dan anak-anakmu juga diberkati, tapi bukan anak-anak biologis saja, maksudnya anaknya yaitu si Ishak. Bukan itu saja yang diberkati, tapi siapa juga anak-anak? Kita juga diberkati oleh kita juga terberkati, tapi bukan anak Abraham dari biologisnya kita kan, tapi apa? Anak dari iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita juga adalah apa? Anak Abraham, generasi penerus si Abraham, seperti tema kita tadi, yaitu apa temanya tadi adik-adik? Generasi penerus. Jadi kita juga adalah anak Abraham di dalam iman. Bagaimana ciri-ciri yang menjadi berkat bagi orang lain? Seperti si Abraham tadi kan sudah mendapat berkat dari Tuhan, tidak takut, tidak ada rasa sanksi, tidak ada rasa rasa ada ketakutan, walaupun tadi tidak tahu di mana tempat yang akan dituju. Karena apa? Karena kesetiaannya dan iman percayanya kepada Tuhan. Jadi ciri-ciri menjadi berkat bagi orang lain, yang pertama, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita. Jadi jangan kita mengasihi orang lain, tetapi kita juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi seperti si Abraham tadi, anak sama bapak tentu ada kemiripannya. Ada apa? Ada kemiripannya. Misalnya si Greswin mirip sama siapa? Mirip sama bapak atau sama mama? Pasti ada kemiripannya. Jadi si Tuhan juga kepada si Abraham ada kemiripannya. Kemiripan di dalam apa? Bukan rupanya saja, tapi apa? Perbuatan Tuhan itulah yang ditiru oleh siapa? Bapak orang percaya tadi, yaitu si Abraham tadi. Jadi anak sama bapaknya pasti ada kemiripannya tadi kan. Jadi kalau kita anak Abraham, apakah kita mirip dengan Abraham?
Iman percaya kita harus mirip sama seperti Abraham yang selalu setia, seperti kita sekarang, anak-anak kami sekarang. Kalian tetap setia mengikuti ibadah walaupun masih daring. Setia apa yang disuruh ataupun dianjurkan oleh guru-guru sekolah minggu, yaitu menghafal ayat hafalan dan kirim ke grup sekolah minggu. Kalian setia. Bagi yang mengirimnya, bagi yang menghafalnya, berarti itu sudah setia pada perintah guru sekolah minggunya. Jadi setelah setia kepada guru sekolah minggunya, tentu dibaca Alkitabnya, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Iman percayanya juga bertumbuh. Setelah iman percayanya bertumbuh di dalam kesetiaannya tadi, berarti setelah bertumbuh besar, jadi samalah tadi, ada kemiripan seperti si Abraham, tetap ada kesetiaan dan iman yang kuat. Jadi apapun tadi godaan, apapun tadi cobaan yang dihadapi, sudah tidak ada lagi rasa rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu seperti si Abraham tadi. Karena kitalah generasi penerus daripada si Abraham. Tapi jangan ada yang mengatakan, aku kan bukan anak si Abraham, aku kan anak bapakku, aku kan baru purba, aku kan baru lagi, apa hubungannya sama si Abraham? Itulah tadi iman percaya kita yang bisa sama atau mirip sama si Abraham. Bukan karena sama-sama marga purba makanya mirip mukanya, tidak. Bukan karena sama-sama berudah manik makanya mirip kayak kakak Olin cantik rupanya, bukan karena itu. Tapi dari mana tadi adik-adik? Dari iman percayanya. Dari mana tumbuh iman percayanya? Dari inilah setia tidak mengikuti kebaktian, setia mau untuk menghafal hafalan, mau untuk mengirimnya ke grup sekolah minggu tadi. Akhirnya iman percayanya bisa bertumbuh sampai berbuah. Itu yang kita inginkan. Sebagai kita adalah pengikut Kristus. Jadi kita pengikut Kristus supaya bisa menjadi generasi penerus si Abraham. Marilah kita Mari kita mengikuti seperti jejak Bapak orang percaya tadi, yaitu siapa Bapak orang percaya? Siapa? Ya, Abraham. Nah, seperti apa yang disukai Tuhan tadi, itulah dikerjakan. Apa yang tidak disukai Tuhan, itu dijauhi. Seperti di rumah, adakah perintah bapak atau mamanya kepada adik-adik kami sekolah minggu? Tentu ada kan? Bagi yang mau melaksanakannya, pasti apa? Pasti mendapatkan buah yang sangat bagus sekali. Misalnya, contohnya dalam masa-masa dari ini, kalian tetap disuruh untuk apa? Untuk tetap mengerjakan PR, untuk tetap setia dalam mengikuti pelajaran melalui daring. Tiba ujian, akan bisa nanti mama bertanya, kan bisa nanti dibuka nanti HP-nya, di situ kan ada jawabannya semua. Ngapain capek-capek belajar, kan tidak dilihat gurunya. Guru tidak melihat, tapi siapa yang melihat? Tuhan melihat segala sesuatu apa yang kita kerjakan, apa yang
sudah bagi rapor. Siapa yang menuruti, siapa yang melaksanakan perintah orang tua, yang mau belajar, yang mau mengerjakan PR-nya, yang mau mengirim PR-nya ke gurunya, pasti hari ini sudah kelihatan buahnya, kelihatan hasilnya. Siapa yang dapat ranking 1, siapa yang dapat ranking 2, siapa yang dapat ranking 3, siapa yang dapat nilai yang sangat memuaskan. Tentu kalau belajar pasti dapat nilai yang memuaskan. Tapi kalau bermain-main, walaupun belajar melalui daring, itu pasti tidak dapat nilai yang memuaskan. Jadi siapa yang melaksanakan perintah orang tua, itu yang dapat hasil yang sangat memuaskan dan penuh dengan sukacita. Jadi mungkin kalau ada nilainya yang tidak memuaskan setelah menerima rapor, mungkin agak kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak mau tadi menuruti perintah mama dan bapak. Sudah kau belajar siapa si Grace, sudah belajar kau Grace, sudah Pak. Sudah kau kerjakan PR-mu, sudah Pak. Sebentar lagi kita mau ujian, sudah belajar, sudah Pak. Akhirnya semua sudah. Akhirnya kalau itu tidak dilaksanakan, hasilnya kelihatan pada hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita tiru seperti Bapak orang percaya, supaya kita juga termasuk generasi penerus dari Bapak orang percaya. Siapa tadi Bapak orang percaya? Iya, bagus, Abraham. Iya, Bapak orang percaya. Dia tadi tidak takut, dia tadi tidak ada lagi rasa ragu-ragu. Walaupun dia disuruh ke suatu tempat, dia tidak ada ragu, penuh kesetiaannya, penuh iman percayaannya bahwa Tuhan itu tidak membawa saya ke jurang, bahwa Tuhan itu tetap memberikan yang terbaik kepada saya. Jadi anak-anak kami juga harus demikian. Orang tua itu tidak pernah memberikan nasihat yang tidak baik kepada anak-anaknya. Orang tua itu tidak pernah supaya anak itu menjadi anak yang paling bobrok. Tidak, anakku biar bisa anak yang paling pintar. Itunya cita-cita dari orang tua. Tapi kalau adik-adik, anak-anak mau belajar, itu pasti bisa tercapai supaya kita dapat di dalam sukacita, walaupun di dalam situasi Covid, tetap semangat. Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada. Jadi buka Alkitabnya, ayat hafalan kita pada hari ini tertulis di dalam Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6. Sudah dapat? Ayo sama-sama kita mengucapkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hafal ayat hafalannya. Sesudah dihafal, dikirim ke grup sekolah minggu supaya guru-guru sekolah minggu tahu siapa yang menghafal, siapa yang tidak menghafal. Amin. Kita berdoa.
Kembali kami mengucapkan puji syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya dapat meniru Bapak orang percaya, yaitu generasi penerus anak-anak sekolah minggu Bapa. Tuhan, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami juga dapat mengimani firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bimbing kami ke jalan-Mu Bapa, supaya kami tetap dapat dalam sukacita di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan kepada anak sekolah minggu kami, yaitu Michael, yang dalam keadaan kurang sehat. Kami tidak tahu Tuhan apakah dia sudah pulang dari rumah sakit. Berkati segala obat yang dikonsumsi supaya menjadi kesembuhan baginya Tuhan, supaya pada minggu-minggu yang akan datang dia dapat mengerjakan aktivitasnya dengan baik dan mendapat kesembuhan daripada Tuhan saja. Demikian juga orang tua Tuhan, tetap kuatkan, berikan kesabaran supaya tetap sabar di dalam membina anak-anaknya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diberikan ayat hafalan. Jadi buat adik-adik semua, hafalkan ayat hafalannya lalu dikirimkan di grup WA sekolah minggu ya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu Sejuta Sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.